Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillah. Setelah kita menyelesaikan tentang satu niat, yaitu tentang niat apa? Niat pergi ke masjid. Kita akan masuk bab baru. Alhamdulillah. Saya kira kita tak akan masuk bab baru ini, tapi ternyata masuk juga. Kita masih di kitab ini juga sudah masuk bab baru. Kalau bab yang kemarin tentang niat untuk menuju ke masjid, sekarang adalah niat untuk duduk di masjid. Itu bezanya. Kemarin masih menuju, sekarang sudah sampai. Karena menuju ke masjid belum tentu Anda sampai ke masjid. Mungkin setelah berjalan keluar daripada rumah 10 meter, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Atau mungkin berjalan 10 meter tersilap. Oh, ada tersilap kunci kereta, tersilap, masuk lagi. Kalau sudah masuk rumah, nak keluar lagi sudah malas. Ada masak belum selesai lah, anak menangis lah, macam-macam. Karena itu level yang kedua bukan Anda pergi ke masjid, tapi Anda duduk di masjid. Niyatul julus fil masjid. Oke. Al-qu'udu fil masajid min afdoli sya'niddin wa fadhaili a'malil muttaqin wa rafi'i darajatil muhsinin. Katanya Al-Habib Sa'ad, duduk di masjid ini adalah di antara perkara agama yang paling afdol, dan di antara perkara orang-orang beramal yang paling oke. Di antara perkara orang-orang perbuatan orang-orang yang bertakwa yang paling bagus adalah duduk di masjid. Duduk di masjid ini saya tengok macam apa ya? Macam orang kalau duduk di masjid ini macam duduk di atas bara api. Ingin cepat-cepat keluar. Cepat. Apalagi duduk di masjid dan sholat berjamaah. Itu kita lah cepat-cepat. Kalau boleh kita nak salam sebelum imam. Sebelum imam salam kita salam dahulu. Imam masih belum waladhdallin, kita sudah amin dulu. Saya pernah hadir sebuah sholat berjamaah, imamnya masih waladhdallin, linnya masih belum, tapi amin sudah selesai. Ada lagi, saya pernah tahu juga, orang sholat membaca surat yang sikit panjang, wassama'i wattariq. Belum sampai 3 ayat, makmum di belakangnya cakap kul huwa aja, kul huwallah aja. Benar. Kenapa? Karena kita sudah tidak tahan untuk ibadah. Tidak tahan untuk ibadah. Kita tidak perlu menipu diri kita sendiri sebenarnya, tapi inilah kita punya wakil. Berbeda kalau kita tengok handphone, tak terasa, alamak sudah 2 jam, sudah 1 jam. Tengok Facebook, tengok Instagram, Twitter, grup, borak di grup 1 jam, 2 jam, tak terasa. Kalau kita ke pavilion, 1 jam itu sebentar. Apa? 1 jam saja, kurang. Tapi di masjid cukup. Kalau boleh datang ketika imam takbiratul ihram. Allahu Akbar, Anda datang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pergi. Imam belum salam kedua, kita sudah salam
Imam masih baru nak, bismillahirrahmanirrahim, kita sudah di MRT, LRT. Kenapa? Karena kita sudah tidak mempunyai tumak ninah. Karena itu Habib Sa'ad mengatakan, boleh duduk lama di masjid adalah perbuatan orang-orang yang bertakwa. Perbuatan orang-orang yang bertakwa. Jelas, Anda boleh lama duduk di masjid menunjukkan Anda bertakwa. Tapi Anda duduk lama di pasar raya, oh berarti saya tidak bertakwa. Bukan. Yang jelas, belum tentu menunjukkan Anda bertakwa, itu saja. Wa rafi'i darajatil muhsinin, dan diantara yang meninggikan derajat orang-orang yang berbuat baik. Wala yadumu ala dzalika illa ahlul ikhlasi minal mu'minin, dan tidak akan orang itu konsisten untuk duduk di surau, duduk di masjid, kecuali mukhlisun, orang-orang yang ahli ikhlas. Jelas ikhlas. Anda duduk di masjid, ada yang buat gaji? Ada yang gaji gak, Kak Mimi? Tak ada kan? Tak ada. Sudah, kita di masjid 1 minggu 1 kali, 1 minggu 4 kali, schedule seperti itu, tak ada yang beri gaji kita. Berbeda dengan di office. Di office ada yang beli gaji. Kita duduk 1 minggu 5 kali, satu minggu 5 hari, mulai pukul 8, balik mulai pukul 9, balik pukul 5. Ada yang memberi gaji. Tapi orang-orang yang di masjid yang memberi gaji Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu, orang sering duduk di masjid, maknanya dia itu adalah orang yang ikhlas. Orang yang ikhlas, maknanya dia hanya mengharap gaji daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-masajidu basatinul mu'minin. Seperti hadis Nabi yang mengatakan bahwasanya masjid-masjid ini adalah basatin. Basatin ini kebun. Kebun-kebun orang mukmin. Orang kalau di kebun itu suka tak? Di Malaysia biasa mungkin ya, karena hijau-hijau itu banyak. Hijau-hijau itu banyak. Jadi kebun juga boleh. Di Arab Anda nak tengok kebun susah. Dulu saya pernah diajak sama kawan saya ketika awal-awal saya di Hadramut. Ali, ada apa? Ayo kita barbeque di kebun. Saya pikir kebunnya Hadramut itu macam kebun Indonesia. Pohon banyak, seronok, bunga-bunga. Cuma ada hijau-hijau sedikit. Saya tanya, kebunnya mana? Kebunnya mana? Ini sudah kebun. Alamak, ini bukan kebun. Kalau ini pun di belakang rumah saya juga ada. juga ada. Itulah makna itu. Hal-hal yang berbau kebun, hijau, itu sesuatu yang sangat dihargai di Arab. Karena itu kata-kata jannah yang maknanya surga, itu di dalam bahasa Arab yang asli maknanya bukan surga, tapi kebun. Karena kebun itu bagi orang Arab ini apa? Hijau, seronok. Karena itu diibaratkan surga itu macam kebun. Maknanya surga adalah tempat yang bagus. Macam Anda tengok kebun-kebun Anda, orang Arab kalau tengok, ada dia punya tanah, banyak tumbuhannya, banyak kurma, ada apa? Sungainya. Dibilang jannah. Dibilang jannah. Ada satu orang Hadramut datang ke Indonesia, tengok air terjun. Air apa? Yang dari atas ke bawah itu. Terus ada apa namanya? Ada air terjun, ada sungai mengalir. Di sampingnya ada rumah. Dia cakap, tajri min tahtihal anhar. Tajri min tahtihal anhar. Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mensifati surga, Allah mengatakan surga itu adalah tempat-tempat, rumah-rumah di bawahnya mengalir air. Oh, jadi ini yang namanya surga. Sof tengok. Karena orang-orang Arab itu, subhanallah, semua surga, kenikmatan surga itu digambarkan terhadap hal-hal yang dianggap oke oleh orang Arab. Mungkin orang Malaysia, tajri min tahtihal anhar, apa seronoknya? Sof tengok.
Biasa saja, karena kita setiap hari tengok tajri min tahtihal anhar. Saya kalau tengok datang cara mengajar ke Ceras, saya lewat Ampang, ada Tasik. Itu kalau orang-orang Arab, foto-foto, selfie-selfie di setiap sudut Tasik itu. Benar, karena hal itu tidak ada di Arab. Karena itu diibaratkan surga itu ada Tasiknya, ada sungainya, agar orang-orang Arab itu ada semacam motivate. Oh, kalau saya beribadah, saya akan mendapat itu. Bahkan bidadari-bidadari pun banyak sekali, sof tengok, banyak sekali bidadari itu cantiknya macam yang diinginkan oleh orang Arab. Karena memang turunnya awal dia itu di Arab. Dibilang bidadari itu rambutnya hitam. Kenapa? Karena zaman dahulu orang Arab itu tak suka yang blond itu. Semacam itu. Karena itu Habib Sa'ad pun menukil hadis yang bunyinya al-masajid basatin. Masjid-masjid itu macam kebun-kebunnya orang mukmin. Maknanya kalau memang Anda mukmin, Anda akan senang berada di masjid, macam Anda senang berada di kebun. Puan-puan senang berada di kebun? Biasa saja, Habib. Ya apa tak? Biasa saja. Memang karena kita mungkin kita keluar masjid saja, depan masjid sudah kebun. Ini kalau di Arab, kalau di Hadramut mungkin perkebunan internasional. Padahal kecil saja. Sudah dibilang kebun internasional. Ada di Mesir itu apa? Ada Al-Bustanul Alami. Apa dibilang? Taman internasional. Taman kecil saja sebenarnya, tapi dicakap taman internasional. Karena hal itu di Arab susah untuk ada. Semua Anda tengok coklat, tengok kanan coklat, semua padang pasir, semua padang pasir. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-masajidu basatinul muslim mu'minin wal munafiku fil masjidi katoiri fil qafasi. Orang-orang munafik yang hanya cakap asyhadu Allah tapi tidak ada iman di dalam hatinya, ketika dia berada di masjid macam burung yang berada di sangkar. Maknanya nak lepas terus. Loh, kalau burung ada di sangkar, Anda buka pintu sangkar, dia nak apa? Nak keluar. Kenapa? Saya merasa terpenjara di sini. Saya tidak boleh untuk bergerak. Karena itu saya ingin cepat-cepat untuk keluar daripada sangkar ini. Habib, saya pun macam itu, Habib. Apakah saya orang munafik? Bukan. Maknanya ini adalah perbuatan orang munafik. Kalau Anda ada seperti itu, maknanya warning daripada Allah. Anda sudah mempunyai perbuatan orang-orang munafik. Walaupun Anda belum masuk munafik yang hakiki, tapi perbuatan orang munafik sudah ada. Macam ada hadis mengatakan alamatul munafikin salah, idza wa'ada akhlaf. Kalau berjanji mengingkari, wa idza hadatsa kadzab. Kalau cakap dusta, wa idza tumina khon. Kalau diberi amanat mengkhianati. Masya Allah Habib, tiga-tiganya ada di saya. Apakah saya munafik? Bukan. Itu adalah tanda-tanda orang munafik. Begitu pula kalau ada orang di masjid ingin cepat-cepat keluar, maknanya tanda-tanda orang munafik ada. Habib, saya di Genting Highland, saya ingin cepat-cepat sampai. Bukan ingin cepat-cepat keluar, ingin cepat-cepat sampai. Apakah saya orang mukmin? Tidak menunjukkan apa-apa. Tidak menunjukkan apa-apa. Tapi kalau Anda ingin cepat sampai di masjid, maknanya Anda adalah orang mukmin. Katoiri fil qafas, tengok. Ketika orang mukmin di masjid, dia ingin berlama-lama karena dia macam di kebun.
Tapi orang munafik ketika di masjid dia ingin cepat-cepat. Kenapa? Karena dia macam disangkar. Nah, kita dari yang mana? Tengok diri masing-masing. Apakah saya suka di masjid atau saya tidak suka di masjid? Kama qala al-Hakim, as-sabru fil khalwati. Al-Hakim ini wallahu alam mungkin adalah Luqman al-Hakim. Luqman al-Hakim. Hakim ini di dalam istilah itu boleh dikatakan orang yang bijaksana atau boleh juga dikatakan filosof. Apa? Filosof maknanya dia mempunyai PhD di dalam filsafat. Dikatakan apa? Filosofer. Sekarang ini, kalau sekarang ya dibilang hadza rajul hakimun minal hukama, filosofer. As-sabru fil khalwati min khisalil mukhlisin wa huwa alamatu wujudit thoriq. Sof tengok. Hatta perkataannya pun perkataan filosof. Sabar dalam khalwat. Apa orang Melayu cakapnya? Khalwat juga ya. Menyendiri, kunci di kamar, berzikir, tak nak bertemu dengan orang, apa namanya itu? Berkhalwat. Itu bahasa Arab sebenarnya, cuma orang Melayu amik saja itu. Sabar di dalam berkhalwat adalah sifat orang-orang ikhlas. Berkhalwat susah. Berkhalwat susah, yang namanya manusia itu memang suka tengok orang ramai. Tengok orang banyak, tengok orang seronok. Sekarang Anda di rumah, Anda di masjid, tak bertemu dengan orang, belajar, beribadah. Anda sabar dalam itu adalah salah satu sifat daripada sifat-sifat orang yang ikhlas. Dan itu adalah tanda Anda menemukan jalan untuk menuju Allah. Imam Ghazali sabar khalwat 11 tahun. Bayangkan, Imam Ghazali ketika itu umurnya sekitar 30 tahun sudah menjadi orang nomor 1 di Baghdad. Tak 40 tahun sudah menjadi orang nomor 1 di Baghdad. Kelasnya di mana-mana ada. Tiba-tiba tinggalkan itu semua, berkhalwat 11 tahun di Masjid Jami' Suria di Mesir, Damaskus. 11 tahun tak ada orang kenal. Dari setiap jalan ribuan orang cium tangan sampai khalwat 11 tahun tak tengok apa-apa. Bayangkan. Sabar 11 tahun tak tengok handphone, tak tengok Instagram, tak tengok Facebook. Boleh tak sabar? Saya tengok ada video ditanyai, apa kekuatan super Anda? Kekuatan super saya adalah saya boleh hidup 17 tahun tanpa cellphone. Maknanya Anda ini manusia super. Anda ini manusia super. Zaman sekarang orang tak pakai handphone. Tak yah kita khalwat. Tak yah pakai handphone saja. Sudah macam kita khalwat. Tak yah kita tak keluar rumah. Tapi handphone tetap pakai. Anda tidak khalwat itu. Karena itu ada seorang guru saya mengajarkan ketika tawaf disunahkan Anda untuk meninggalkan hubungan kemanusiaan. Maknanya ketika tawaf Anda disunahkan untuk khosyian lillahi ta'ala. Qat'ul alaik. Memotong semua hubungan Anda terhadap manusia, terhadap dunia. Hanya mengkhususkan hubungan Anda kepada Allah. Kata guru saya, yang hubungan yang paling kuat adalah handphone. Maknanya ketika tawaf matikan handphone. Insya Allah kalau handphone itu mati kita akan khusyuk. Kalau handphone itu ada baru setengah tawaf bergetar handphonenya. Bila-bila ya Allah lupa matikan ringing. WhatsApp bergetar, istri cakap, anak belum makan, lupa makan. Nanti setelah tawaf belikan roti. Nanti setelah tawaf
bawakan beras. Akhirnya ketika tawaf dia tidak khusyuk, takut pulang tanpa membawa beras. So, tengok, ada seorang ulama namanya Ibn Daqiqil Aid. Daqiqil Aid itu adalah tepung hari raya. Tepung hari raya. Karena di Mesir zaman dahulu ketika hari raya makannya khas, bukan tepung-tepung biasa, tepung khas untuk hari raya. Di Malaysia ada macam itu kan? Hari raya makanan khas, ada makanan khas untuk hari raya. Di Jordan dulu ada gula-gula khas untuk Ramadan, namanya Qataif. Khas hanya ada ketika bulan Ramadan. Ibn Daqiqil Aid ini seorang ulama besar. Esok nak hari raya, dia masih belum beli tepung itu, belum beli, tak ada uang. Istrinya bebel, mana tepung, terus macam itu, mana tepung. Keluar dari tandas, sudah beli tepung, alamak. Gaib setengah jam, balik lagi, gimana? Harga tepungnya berapa? Terus isinya bebel, tepung, terus macam itu. Akhirnya esoknya dia khutbah Id. Khutbahnya tentang fadilah tepung hari raya. Orang-orang tengok, ini imam cakep apa tentang fadilah tepung hari raya. Barang siapa memakai tepung hari raya, maka dia sudah menyenangkan hati istrinya, dia dapat pahala. Sejak saat itu orang tak kenal nama dia, hanya kenal nama dia Ibnu Daqiqil Aid, anaknya orang yang cakap tepung hari raya. Subhanallah, karena hal-hal seperti itu menyebabkan hubungan kita dengan dunia itu ada. Dan orang yang berkhalwat, maknanya dia memutuskan hubungan dia dengan dunia. Kalau dia memutuskan dengan dunia, maknanya Anda ikhlas. Dan Anda akan mendapatkan jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, kalau Anda suka borak dengan orang, maknanya Anda tidak akan mendapatkan jalan menuju Allah. Ini adalah indah ahli tasawuf. Karena itu para habaib mengatakan al-istiqnas bin nas min dalalatil iflas. Orang yang suka borak, dikit-dikit borak. Ada saya beberapa kali, Habib ke rumah saya, kenapa? Minum teh. Alamak. Ke rumah, baca kitab, baca wirid, tak minum teh. Habib teh ya, teh. Tak nak kopi. Ya Allah, saya bilang. Bila-bila ada ceramah pukul setelah Isya. Tapi orangnya sudah insist nak saya datang sebelum maghrib. Ada apa? Saya datang. Kenapa? Nak makan soto. 1 jam untuk makan soto. Ya ini 1 jam ini kalau saya mengajar, saya boleh dapat berapa? Sekarang hanya hilang untuk makan soto. Itulah yang nama al-istiqnas bin nas min dalalatil iflas. Orang yang suka borak, kerjanya borak. Loh, kalau borak ilmu tak apa. Borak zikir tak apa. Borak muzakarah tak apa. Tak ada. Borak macam tak ada guna. Anda tahu, A La Fonte ini dibuat di mana? Loh, tak ada faedahnya. Kalau Anda cakap, oh A La Fonte ini air ini adalah air 2 kulah, masih ada ilmunya. Borak pasal dzikir, oh salawat ini adalah karangan Habib Fulan, karangan ulama Fulan, ini fadilahnya macam ini. Oke, tak apa, ada faedahnya. Tapi borak tanpa ada faedah, dan Anda suka itu, maknanya Anda orang-orang yang merugi. Apa? Al-istiqnas bin nas min dalalatil iflas. Orang yang suka borak tanpa ada guna, maknanya itu adalah tanda kerugian pada hari kiamat kelak. Wa yanbaghi lil mu'min idza qa'ada fil masjid an yanwiya bi qu'udihi ithnai asyara niyatan mustahabbah. Coba tengok. Dan seyogyanya orang muslim itu, orang mukmin itu ketika duduk di masjid, dia berniat 12 niat. Dan setiap niat itu mempunyai
pahala yang besar. Dan ketika Anda berniat semua niat 12 itu, ya ilahi, kalau sekali Anda ke masjid mendapat 12 niat, mendapat 12 pahala. Loh, puan-puan yang sering ke sini satu hari berapa kali kelas di sini? Berapa kali? 2 kali. Maknanya ketika untuk berjalan ke masjid saja sudah berapa? 8. Duduk di masjid berapa? 12. Minimal setiap datang 20. Lah kalau 2 kali datang berapa? 40. Itu 40 jumlahnya, bukan besarnya. Karena 40 ringgit tak macam 40 euro. Sof tengok. Sedangkan orang yang tak tahu setiap datang 1. Satunya setiap datang 20, satunya setiap datang 2. Satunya siap datang 20, satunya siap datang 1. Apa saja 12 niat itu? An-niyatul ula an yanwiyas sholata fil jama'ati wal muhafadata alaiha. Suf tengok. Yang pertama, duduk di masjid itu niat sholat berjamaah. Niat apa? Sholat berjamaah. Wal muhafadata alaiha, bukan hanya niat berjamaah, niat konsisten menjaga sholat berjamaah. Walaupun Anda tak sholat, niat sholat dan niat menjaga saja, Anda sudah mendapat niat sholat. Anda sudah mendapat pahala akan sholat berjamaah dan mendapat pahala menjaga sholat berjamaah. Kalau Anda setelah berniat Anda sholat, ditambah lagi pahalanya. Pahala sholat berjamaah berbeza, Suf. Pahala nak sholat itu pahala karena Anda menginginkan perbuatan baik. Di dalam umat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menginginkan perbuatan baik mendapat pahala. Oh, saya nak sedekah, belum sedekah, nak sedekah saja sudah dapat pahala. Saya tak tahu pahalanya kecil atau besar karena saya tak pernah tengok juga. Saya tak pernah tengok. Setelah Anda melakukan sedekah, Anda dapat pahala lagi. Karena itu pahala di dalam Islam itu sangat mudah sekali. Di dalam hadis, kalau ada orang Islam ini masuk neraka, malaikat ini confuse sedikit. Maknanya orang ini sudah terlampau teruk. Kalau sampai ada umat Islam masuk neraka, maknanya list pahalanya lebih sedikit daripada list dosanya. Maknanya ini orang sudah terlampau teruk, benar-benar terlampau teruk. Yahsulu tad'iful ajri wathawab, dan dengan sholat berjamaah itu dia mendapatkan perlipatan pahala seperti yang datang di dalam seperti hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sholatur rajuli fi jama'atin tazidu ala sholati wahdihi bisaba'atin wa ishrina sholatan. Sholat ar-rajul, bukan laki-laki. Oh, kalau perempuan macam mana, Habib? Salah, maknanya bukan laki-laki. Sholatnya seseorang, laki-laki ataupun perempuan. Tapi Habib, kata-katanya ar-rajul. Iya, kata-katanya ar-rajul, tapi maknanya seseorang, bukan laki-laki. Sholatnya seseorang di dalam jamaah lebih afdol daripada 27 kali sholat sendiri. Ada orang setiap hari sholat berjamaah, tiba-tiba ada seorang tamu, tamunya tak boleh ditinggal. Akhirnya dia ini menemui tamu sampai sholat berjamaah ini terlewat. Dia merasa, ya Allah,
terlewat sholat berjamaah ini, apa? Menyesal. Dia tidak boleh ikut sholat berjamaah sebab menyesal. Sebab tamu ini, dia menyesal. Akhirnya dia ganti sholat zuhur tadi itu 27 kali. Dia sholat zuhur 27 kali. Akhirnya dia tidur, dia bermimpi ada satu golongan menaiki kuda. Dia nak kejar golongan itu, dengan kuda dia tak mampu. Kata orang-orang, itu sebabnya engkau tadi tidak sholat berjamaah. Suf, tengok, 27 kali dengan syarat 27 kali itu kalau Anda mengikuti imam semuanya sempurna. Suf, bila-bila orang itu imam macam ini, imam ruku, Allahu Akbar, biarkan dahulu imam ruku. Setelah imam sempurna ruku, baru makmumnya ruku. Kalau Anda, sekarang ini banyak orang-orang ini ketika sholat ingin cepat-cepat selesai sholatnya. Katanya Imam Haddad, ini orang-orang yang bodoh. Secepat apapun Anda sholat, Anda tidak akan salam kecuali imam salam. Kalau imam baca Al-Fatihah, sabar, waladhdallin, berhenti sekejap, baru amin. Antara amin sama waladhdallin harus ada gap, sedikit saja gapnya. Waladhdallin, amin, jangan waladhdall, amin. Linnya imam dan aminnya sama. Ketika Anda menyamai imam, 27 pahala ini habis. Sof, tengok. Jadi makna sholat berjamaah itu, puan-puan, bukan seperti yang Anda kira. 27 kali sholat sendiri, maknanya sekali Anda ruku macam 27 kali. Sekali Anda iktidal macam 27 kali. Sekali Anda sujud 27 kali. Bila-bila ada orang itu ketika sholat, imamnya ruku, dia juga ikut bersamaan dengan imam. Jadi imam waladhdallin amin, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu Akbar, dia juga ruku. Jadi imam ruku, dia ikut ruku bersamaan. Imam iktidal, dia iktidal. Imam sujud, dia juga bersamaan dengan sujud. Akhirnya dia tidak akan mendapat 27 kali. Perbuatan yang dia sama dengan imam 27 kali habis. Maknanya 27 kali itu adalah ketika Anda sempurna mengikuti imam. Saya dulu di Indonesia pernah tengok harga penukaran dolar. Saya punya 100 dolar ketika saya dari Jordan dulu, saya nak tukarkan rupiah. Ketika itu harganya 1 dolarnya 10.000. 10.000 rupiah. Saya nak tukarkan, mestinya 100 dolar mendapat 1 juta rupiah. Saya tukarkan menjadi hanya dapat 900.000. Duh, saya tanya, kenapa terkurang 100.000? Iya, karena 1 juta itu ketika dolarnya sempurna. Dolar Anda ada sedikit terkoyak, terlipat, saya tak akan memberi sempurna. Suf, macam itu. 27 kali itu jika sempurna. Tempatnya sempurna. Suf, Anda tidak boleh bersamaan dengan imam. Ketika ruku, biar imam ruku dahulu, baru Anda ruku. Tempat Anda, ketika Anda berdiri, tidak boleh sama dengan imam. Imam di samping, saya di samping. Sholatnya sah, akan tetapi tidak menjadikan 27
rakaat. Harus tidak boleh menjauh daripada imam lebih daripada 1,5 meter. Oh, saya nak sholat. Macam mana? Imam di sini, saya di paling ujung. Jadi imam macam mana? Boleh. Imam berteriak, waladhdallin. Saya yang paling ujung. Amin. Padahal antara imam dan saya tak ada apa-apa. Terus kenapa Habib dia di situ? Saya nak. Macam mana? Apakah sholat saya sah, Habib? Sah. Tapi tidak mendapat pahala. Tidak mendapat pahala. Maknanya untuk mendapatkan 27 kali, pahala 27 kali, ada syarat-syarat yang harus dilakukan seorang makmum. Kena sholatnya sama. Imamnya zuhur, sayanya asar, Habib. Sah apa tak? Sah. Dapat 27 kali? Tak. Sah saja. Habib, ada imam sholat duha 4 rakaat, saya nak qadha zuhur. Boleh tak? Boleh. Sah? Tak. Sof, tengok. Jadi bezakan antara sholat berjamaah Anda sah dan sholat berjamaah Anda mendapat 27 kali. Untuk mendapatkan 27 kali tak mudah. Tak mudah. Karena itu di dalam kitab-kitab fikih itu akan ada syarat-syarat untuk menjadikan sholat berjamaah Anda itu 27 kali. Fayanwi bijuluzihi tolabal mazid. Maka ketika orang menunggu sholat berjamaah, dia dihitung sholat berjamaah. Tengok. Di dalam Islam, intidharus sholati sholatun. Menunggu sholat dihitung sholat. Oh, sholat masih 20 menit lagi. Tak apa, saya nak datang sekarang. Dia 20 menit, dia tak buat apa-apa. Diam saja macam ini. Tak baca wirid, tak baca apa. Dia dihitung sholat. Kenapa? Karena dia menunggu sholat. Karena itu, para ulama cakap, menunggu sholat dihitung sholat. Seronok kan? Dia tak sholat, dia cuma duduk menunggu sholat. Anda dihitung 20 menit Anda sedang sholat. Karena Anda menunggu sholat. Qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu khatabar Rasul sallallahu alaihi wasallam alal minhar wa kana akhiru khutbatin khatabaha. Abu Hurairah berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di atas mimbar, dan khutbah ini adalah khutbah yang terakhir yang Rasul sallallahu alaihi wasallam khutbah. Maknanya ini adalah khutbah-khutbah yang paling akhir sebelum Rasulullah berpindah ke rahmat Allah. Faqala ayuhan nas. Ada beberapa ulama itu kalau menyebut orang itu tak pakai ustadz. Ada seorang ulama besar namanya Syekh Ibrahim Khalifah. Tidak pernah sebut siapapun ustadz. Tua muda tak pernah. Dia tua, sudah sebut namanya. Ada seseorang namanya lupa saya siapa. Ulama besar. Hah? Siapa? Bukan. Ada seorang ulama, kalau tak Ibn Daqiqul Id atau yang lainnya lagi, kalau nak panggil orang, bukan panggil namanya, hei manusia. Tak panggil nama. Wallah, tak panggil nama. Hei manusia. Kenapa? Karena ini adalah ulama. Ulama itu kalau sebut fulan ustadz, ini adalah sebuah kalau di dalam bahasa politiknya itu legitimasi, pengesahan. Kalau ada profesor di dalam bidang nuklir cakap ke Anda, ya Syekh. Maknanya orang ini pandai. Sampai profesor ini cakap ya Syekh. Kayak itu Rasul cakap ayuhan nas.
kata-kata pujian dari ulama itu tak sembarang keluar. Tak sembarang keluar. Ada itu ulama hatinya lembut. Setiap bertemu orang, ustaz. Dia ustaz kak? Tidak, dia itu bukan ustaz. Cuma saya mendoakan dia untuk menjadi ustaz. Karena di dalam nama itu ada doa. Beberapa orang cakapnya, ya Nas. Sini. Macam itu. Kenapa? Bukan tak ada, bukan. Karena kata-kata pujian dari seorang ulama maknanya besar. Guru-guru saya namanya Syekh Ibrahim Khalifah. Beliau adalah dekan kepala bagian tafsir di Azhar University. Tidak pernah sebut Syekh atau Ustadz ke orang. Kenapa? Kalau dia sebut Ustadz, orang-orang akan, Masya Allah, orang ini dipuji, dipanggil oleh Syekh Ibrahim Khalifah seorang Ustadz. Maknanya orang ini hebat. Padahal mungkin hanya untuk basa-basi saja, atau basa-basi. Basa-basi ini biasa, macam saya panggil Zamani, Ustadz Zaman. Bukan karena dia Ustadz. Cuma ya memang sopannya semacam itu. Kita kalau di Indonesia kalau panggil orang tua, bapak loh. Bapak engkau kah itu? Bukan. Tapi memang apa? Apa namanya? Kalau Indonesia cakapnya basa-basi, mujamalah. Apa orang Melayu cakapnya? Official saja semacam itu. Official saja. Cuma sebagian orang menganggap itu hakiki. Menganggap itu apa? Hakiki. Ya Rasul, ayuhan nas, man shollas sholawatil khamsa fil jamaah haitsu makana fi awqatiha jaza ala sirati kal barqil lami fi awwali zumratin minas sabiqin. Wahai para manusia, barang siapa yang sholat 5 waktu pada waktunya, pada awal-awal waktunya, maka dia akan jaza, akan melewati as-sirat, jembatan, kal barqil lami, seperti kilat yang gemerlap, kilat yang bercahaya di dalam gelombang pertama daripada orang-orang yang masuk surga. Kita sudah tahu pada hari kiamat nanti ada yang namanya as-sirat, jembatan. Jembatan itu ujungnya surga, bawahnya neraka. Di samping-sampingnya malaikat membawa api. Membawa api. Berjalan macam-macam. Orang yang paling cepat berjalannya macam kilat. Kilat itu kecepatan cahaya. Einstein cakap 300.000 km per second. Kecepatan cahaya. Maknanya dia akan melewati sirat ini sekejap saja. Sekejap saja. Maknanya dia akan cepat masuk surga. Dan orang yang sholat 5 waktu berjamaah pada waktunya, dia termasuk orang yang ini menurut khutbah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Waja'a yaumal qiyamah wajahahu kal qamar lailatal badr. Dan pada hari kiamat dia akan datang dan wajahnya macam bulan purnama. Sudah saya jelaskan, orang-orang Arab itu kalau nak memuji pasti cakap macam bulan purnama. Tak ada. Kalau orang nak memaki dibilang wajah Anda macam gerhana. Bukan macam bulan purnama tapi macam gerhana. Saya punya kawan, wajah Anda macam bulan purnama. Saya tak nak. Kenapa? Bulan itu kalau Anda tengok dari depan, Anda tengok dari dekat, itu dia tak rata. Banyak apa? Lubang-lubangnya. Muka saya rata, tak ada lubang-lubangnya. Macam mana Anda cakap saya macam bulan? Tapi tak ada yang cakap Anda ini macam matahari. Tak ada.
kalau ingin memuji perempuan yang cantik, pasti wajah Anda macam bulan purnama. Tak tahu, di Melayu macam itu kah? Ada memuji macam bulan purnama? Ada macam itu. Klasik sangat itu pujian. Istri saya puji macam itu biasa-biasa saja. Mungkin ini orang-orang zaman dahulu. Wa kana lahu bi kulli yaumin hafadha 'alaiha fihi ajru qatilin fi sabilillah. Tengok. Dan dia mempunyai pahala setiap hari. Oh, saya hari ini alhamdulillah sholat 5 waktu semuanya di masjid dan di jamaah. Setiap hari dia mendapatkan pahala syahid. Pahala syahid di atas pahala sholat 5 waktu berjamaah. Di atas itu, di atas pahala dia pergi ke masjid, di atas pahala dia duduk di masjid, di atas pahala dia sholat berjamaah, dia masih mendapat berapa? Pahala orang mati syahid walaupun tidak berperang. Sof, tengok. Waqala Ka'ab. Ka'ab ini seorang sahabat namanya Ka'bul Ahbar. Ka'bul Ahbar ini dulu dia ini seorang pendeta. Apa pendeta itu? Pendeta ya. Tok gurunya orang Kristen itu apa namanya? Priest. Dulu Ka'ab ini priest. Kemudian masuk Islam. Jadi sebelum dia masuk Islam, dia sudah khatam Taurat Injil itu berkali-kali. Karena itu dia masuk Islam, dia tahu dalam Taurat dan Injil mengkhabarkan akan datangnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Katanya Ka'ab ini, inna la najidu fit Taurati. Sof, tengok. Dulu ketika saya baca Taurat, kami mendapatkan di Taurat itu perjanjian lama, Injil perjanjian baru. Inna la najidu fit Taurati anna sholatal abdi la tud'afu fil jama'ati ka'adadi man yashhaduha illa kanu alfan fa alfu darajah. Ini lebih dahsyat lagi. Di dalam Taurat kami ada kata-kata yang mengatakan sesungguhnya orang yang sholat berjamaah maka pahalanya dilipat gandakan sebanyak orang-orang yang hadir di situ. Sof, tengok. Ketika sholat maghrib, berapa yang hadir di Masjid At-Taqwa ini? 100 habib, maknanya sudah bukan 27 kali. Karena itu kan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam cakap lebih daripada 27 kali. 100 juga lebih. 100, apakah 100 lebih dari 27? Wan? Lebih. 1000? Lebih. 100.000? Lebih. Berapa jumlahnya? Wallahu a'lam. Yang penting lebih daripada 27. 10.000 pun juga lebih. Karena itu dalam Taurat terpulang kepada jumlah yang hadir sholat berjamaah tersebut. Waqala Sya'bi ini termasuk orang tabi'in, dia bukan sahabat, dia tabi'in. Fil jama'ati arba'u khisalin. Di dalam sholat berjamaah itu ada 4 sifat yang tidak ada di selain berjamaah. Apa? Ittiba'us sunnah. Yang pertama apa? Mengikuti sunnah. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam majoriti sholatnya berjamaah. Menurut beberapa madhab, sholat berjamaah ini bukan fardu kifayah, fardul ain. Maknanya sholat itu kalau tak berjamaah tak sah. Tapi dalam madhab Syafi'i, madhab kita, sholat berjamaah itu fardul kifayah. Kalau di sebuah kampung ada yang sholat berjamaah di surau, cukup kita takyah sholat berjamaah. Alhamdulillah. Kalau tak macam itu, kita wajib untuk sholat berjamaah.
jamaah. Tad'ifus thawab, mengikuti sunnah. Yang kedua adalah melipat gandakan pahala. Wal khuruju minas sahwi. Wal khuruju minas sahwi, keluar daripada lupa. Yang namanya orang sholat sendiri, lupanya banyak. Bila-bila tersilap tahiyat awal, manusia tersilap rakaat keberapa. Tapi kalau banyak, ketika tersilap, subhanallah, subhanallah. Kalau imamnya tersilap, makmumnya pasti mengingatkan. Kalau makmum tak akan tersilap insya Allah. Karena kalau dia tersilap, samping-sampingnya tak akan tersilap. Oh, mungkin ini adalah rakaat ketiga, dia berdiri. Ternyata semua duduk, masih rakaat kedua. Dia otomatis akan duduk lagi, duduk balik. Tapi kalau sendiri, tak ada, sudah langsung terus rakaat ketiga, padahal masih rakaat kedua, rakaat keempat salam. Dia kira dia sholat 4 rakaat, tapi ternyata cuma 3. Yang satu kemana? Nanti ditagih oleh Allah pada hari kiamat. Anda sholat duhur hari ini cuma 3 rakaat. Alamak, saya tak sadar ya Allah. Karena Anda sering tak sadar, kenapa Anda sholat sendiri, kenapa tak sholat berjamaah? Begitu pula kalau seseorang itu melakukan hal-hal yang salah, boleh jadi dia disunahkan untuk sujud sahwi. Tapi kalau Anda berjamaah, selama imam tidak melakukan kesalahan Anda tercover oleh kebenaran imam. Di dalam kitab fikih, perbuatan salah makmum dianggap tidak ada selama imam benar. Ada kawan saya tersilap, tak tahu dia berpikir apa. Ketika rakaat ketiga, dia tak baca Al-Fatihah, dia baca At-Tahiyatul. Allahu Akbar, At-Tahiyatul Mubarakatus Sholawatut Thayyibatulillah. Dia tak sadar. Saya tertawa saja. Kenapa? Namanya juga tak tahu dia berpikir apa ketika itu sedang masa-masa exam di kampus. Mungkin dia terpikir exam. Jadi dia tak fokus kepada sholat. Memindah zikir dari tempatnya disunnahkan sujud sahwi. Dalam fikih seperti itu. Kalau Anda memindahkan zikir Al-Fatihah, Anda baca ke ruku', At-Tahiyat Anda baca di i'tidal, boleh Habib. Kalau sudah tersilap apapun boleh, Akhirnya ketika Anda melakukan hal seperti itu dan Anda dalam keadaan makmum, Anda tidak disunahkan untuk sujud sahwi. Karena imam melakukan hal yang benar. Kalau imam yang tersilap buat semacam itu, semua makmum kena sujud sahwi. Karena kesalahan imam masuk ke makmum, dan kesalahan makmum ditanggung oleh imam. Maknanya kalau makmum salah, imam tak salah, tak yah buat sujud sahwi. Tapi kalau imam salah, makmum tak salah, makmum pun kena sujud sahwi. Itulah yang namanya sholat berjamaah. Karena imam menanggung semua kesalahan Karena itu beberapa ulama tak nak jadi imam. Kenapa? Karena kalau jadi imam, makmum nanti pada hari kiamat bila-bila cuma akan dapat pahala 10 kali berjamaah. Loh, kenapa cuma 10 kali? Saya sudah sholat berjamaah, mestinya saya dapat 27 kali, tapi kenapa cuma 10 kali? Imam tak khusyuk. Makmumnya datang, berikan saya 17 kali sholat. Saya mestinya 27 kali, tapi saya cuma dapat
10. Sebab Anda saya tidak mendapat 17. Kembalikan ke saya 17 pahala itu. Karena itu beberapa ulama tak nak menjadi imam. Mereka ingin menjadi makmum. Mereka ingin menjadi yang menuntut, bukan ingin menjadi yang dituntut. Wal bara'ah minar riya. Dan insya Allah orang yang sering sholat berjamaah, mereka akan suci dari sifat-sifat riya. Karena itu ada hadis mengatakan barang siapa sholat berjamaah kalau tak silap 40 kali, maka dia akan ditulis suci dari 2 hal, suci dari neraka dan suci daripada riya. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang nak tanya sebelum saya akhiri? Insyaallah pertemuan yang akan datang kita akan masuk niat kedua, yaitu niat masjid lagi, niat di masjid, yaitu berniat untuk mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada nak tanya sebelum saya akhiri? Oke, kalau tak ada, kita akhiri sampai sini. Semoga kelas ini dijadikan kelas yang penuh berkah dan kita dijadikan orang-orang yang konsisten untuk terus ke masjid dan orang-orang yang konsisten untuk terus sholat berjamaah di dalam segala hal. Kita dijadikan orang-orang yang boleh melihat kebaikan itu kebaikan dan agar kita melakukannya. Allahumma ja'al hadla jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna syaqiyan wa la mahruma. Allahumma la tada' lana dzamban illa ghafartah wa la syaqiyan illa as'attah wa la dhaliman illa hadaitah wa la madluman illa nasartah wa la hajatan min hawaijid dunya illa laka fiha ridha wa lana fiha shalah ya rabbal alamin. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ala manahu aslafuna salihun wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina din amin wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.